Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hilda Apriani dari SMP Darennisa Islamic School. Saya Adenopi Puspadewi dari SDN Kebon Pedes 5. Oke, saya Andrian Prasetya dari SDN Kebon Kopi. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan praktik coaching sesuai modul 2.3 program pendidikan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Pak Andre. Gimana kabarnya Bu Nopi? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatan Bu Nopi. Itu makin hari makin sehat aja nih. Iya. Oke Bu Nopi, kita mau sedikit bercakap-cakap nih tentang supervisi yang Bu Nopi akan sebentar lagi akan melaksanakan coaching nih. Yang di coaching sama Bu Nopi hari ini siapa? Rekan sejawat saya namanya Bu Hilda Pak. Oke, Bu Hilda ya. Kira-kira Bu Nopi dari coaching nanti, gitu. Apa sih yang kompetensi coaching yang mana yang Bu Nopi akan kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan coaching secara aktif, lalu juga saat coaching itu presence, jadi saya hadir secara penuh di sana. Lalu yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi 3 poin itu yang Bu Nopi ingin kembangkan ya. Kira-kira nih, gitu kan? Bagian mana nanti yang saya amati? Kalau secara spesifik ya, yang ingin saya harapkan Bapak amati itu di bagian presence, jadi saya hadir sepenuhnya. Lalu juga di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan presence dan pertanyaan berbobot kita bisa kita bisa mengayomi coach itu seperti itu. Lalu juga dengan pertanyaan berbobot kita bisa membantu rekan untuk memaksimalkan potensinya seperti itu Pak. Oke, berarti. Nah, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching ini itu apa? Saya ingin coach saya nantinya dapat menemukan sendiri langkah-langkah solusi dan rencana tindak lanjutnya terhadap permasalahan yang dia miliki. Oke. Ya, terus penilaian Bu Nopi sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini bagaimana? Penilaian saya kalau menurut saya ketika seorang coach itu bisa menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaiannya itu baik untuk dia seperti itu. Jadi melatih dia untuk berpikir bagaimana menyelesaikan semua masalahnya seperti itu, daripada kita nasihati yang belum tentu itu kehendaknya dia gitu, seperti memaksa. Lebih baik itu berasal dari dalam hatinya diri sendiri. Jadi harus mengalir ya. Oke. Dan apa harapan Ibu dari hasil observasi yang kita lakukan di sana? Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini saya jadi lebih tahu bagaimana coaching yang sesungguhnya. Saya juga bisa merefleksikan kekurangan saya saat memberikan coaching itu seperti apa, lalu bagaimana cara mengembangkannya seperti itu. Oke, ya. Luar biasa Bu Nopi, dari beberapa pertanyaan Pak Supervisi ini saya rasa Bu Nopi sudah bisa memulai gitu kan, untuk lebih mempercepat waktu dan juga efisiensi waktu nih. Kebetulan Bu Nopi ini
Jadi kita mungkin Bu Novi bisa mulai langsung dengan Bu Hilda ini ya. Ya, siap Bapak. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya, Semangat Bapak. terus. Semangat Bapak. Assalamualaikum Hilda. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Hilda, hari ini Ibu mau berbicara dengan Bu Hilda. Apakah Bu Hilda tidak keberatan? Tidak Bu. Bu Hilda, sebelum kita mulai ke pembicaraan kita, Ibu ingin Bu Hilda duduk yang tegak, duduk yang rileks, lalu tangannya di bawah juga. Nah, Bu Hilda tutup mata Bu Hilda, lalu tarik nafas, dibuang. Nah, jangan dibuka dulu Bu Hilda, renungkan sejenak dulu. Oke, lalu Bu Hilda dibuka matanya. Nah, sekarang Bu Hilda amati siapa yang ada di sebelah Bu Hilda. Yang di sebelah Bu Hilda ada siapa saja? Ada Pak Andre, ada Bu Novi. Nah, ya. Nah, sekarang Bu Hilda sudah siap dengan pembicaraan kita selanjutnya. Insya Allah sudah siap Bu. Oke, Bu Hilda, Ibu lihat akhir-akhir ini muka Bu Hilda kusut sekali seperti banyak yang memikirkan. Iya betul Bu, saya mengalami sedikit masalah ya. Terima kasih ini sudah mau menanyakan dan peduli terhadap kondisi saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Bu Hilda ada masalah? Sebenarnya saya malu ya Bu menceritakannya, tetapi saya juga butuh untuk berdiskusi ya dengan Ibu untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya gitu ya, dan dapat menjalankan tugas saya dengan baik. Baik itu di dalam hal pembelajaran di kelas ya, serta kondusif untuk semua murid. Oke, benar sekali Bu Hilda. Memang ketika kita ada permasalahan, sebaiknya jangan disimpan sendiri, tapi kita cari orang yang dapat kita percaya, atau seorang senior atau seorang pemimpin yang dapat mendengarkan keluh kesah kita. Jadi Bu Hilda tidak perlu khawatir ataupun malu jika berbicara dengan saya. Bu Hilda, masalahnya itu tentang apa ya? Jadi begini Bu, di dalam pembelajaran di kelas saya menemukan kelas yang kurang kondusif ya, kurang kondusif. Kelas yang kurang kondusif, memangnya kenapa kelasnya tidak kondusif? Jadi saya sudah mencoba untuk menarik minat belajar di kelas gitu ya, salah satunya dengan melakukan ice breaking ya. Saya juga membuat asesmen dalam bentuk permainan, saya mengajak anak-anak berdiskusi dan yang lainnya. Tapi beberapa kali dalam pembelajaran saya, ketika sedang diberikan tugas, setelah beberapa menit ini masih kondusif Ibu, tapi setelah beberapa menit kemudian anak-anak menjadi cenderung berisik ya, ngobrol gitu, jadi gaduh. Nah, saya juga cukup merasa terganggu ya, dan kewalahan dalam hal memanage kelas saya gitu ya. Sudah saya ingati, sudah saya nasihati, tapi selama beberapa detik berikutnya terulang kembali. Seperti itu Bu. Oke, menurut Bu Hilda, dari masalah yang Bu Hilda hadapi ini, sebenarnya potensi atau kekuatan yang Bu Hilda miliki itu apa sih? Saya jujur bingung Bu berkaitan dengan kekuatan yang saya miliki ya, tapi yang jelas saya ingin mencoba untuk merefleksikan dan juga mencoba untuk dan mau belajar Bu. Oke, bagus sekali. Bu Hilda sudah tahu kekuatan itu apa. Nah, selanjutnya menggunakan kekuatan itu bisa mengatasi masalah Bu Hilda. Ibu yakin Bu Hilda pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu sudah menguatkan saya. Dalam mengatasi masalah ini, solusi apa yang Bu Hilda pikirkan? Saya ingin mencoba mencari tahu Bu strategi apa ya
yang sekiranya cocok agar kelas saya itu menjadi lebih kondusif gitu ya, dan mampu mengakomodir potensi di kelas. Apakah Bu Hilda sudah terpikirkan strategi apa yang akan digunakan? Sepertinya untuk membuat kelas yang kondusif, saya harus bisa konsentrasi ya dalam pembelajaran. Sepertinya dengan mempraktikkan mindfulness, saya rasa teknik itu cocok gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, bagus sekali Bu Hilda. Bu Hilda sudah tahu apa solusi yang akan dilakukan. Kira-kira apakah ada solusi lainnya selain menggunakan teknik mindfulness itu? Yang saya temukan itu kan di kelas saya itu untuk anak-anak yang mungkin keterbatasan kemampuan mungkin masih bisa mengikuti sampai akhir. Nah, yang kadang yang menjadi gaduh atau berisik itu adalah anak-anak yang mungkin dia memiliki kemampuan yang relatif lebih tinggi Bu, karena kan biasanya dia mengerjakan tugas jauh lebih awal ya atau lebih cepat selesai. Nah, ini yang kemudian akhirnya mengajak temannya mengobrol dan akhirnya membuat kelas menjadi gaduh. Nah, dari situ mungkin saya terpikir untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir kebutuhan murid seperti itu. Lalu pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini penerapannya seperti apa? Mungkin saya akan mengawali dari atau dengan memberikan penugasan yang berjenjang ya, yang sesuai dengan atau yang mengakomodir atau sesuai dengan kemampuan murid. Mungkin diawali dengan saya melakukan tes diagnostik ya untuk mengetahui kemampuan awal siswa seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Hilda sudah tahu bagaimana cara penerapannya, langkah-langkah apa saja yang harus Bu Hilda lakukan. Nah, dari solusi tadi, bagaimana Bu Hilda melihat keberhasilan hal tersebut? Mungkin saya akan untuk mengetahuinya mungkin saya dengan saya akan mengamati sikap siswa di kelas saya, apakah ada perubahan atau tidak ya setelah hal tersebut diterapkan, terus bagaimana hasil evaluasi mereka, maksudnya dalam hal hasil belajar mereka ya, dan selanjutnya mungkin saya akan meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran ya yang telah saya lakukan, jadi sehingga saya juga bisa mendapatkan feedback ya atau umpan balik dari siswa. Oke, bagus sekali. Kira-kira kapan akan mulai Bu Hilda terapkan? Secepatnya Bu, sepertinya dalam pembelajaran selanjutnya. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya akan mempelajari bagaimana cara menerapkan teknik mindfulness yang tepat ya atau teknik mindfulness yang baik, dan juga saya harus memahami betul bagaimana menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang tepat atau yang cocok diterapkan di kelas saya. Oke, lalu kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Hilda? Pastinya ada. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya untuk bisa mendapatkan input atau praktik-praktik baik yang sudah mereka lakukan. Oke, bagus sekali Bu Hilda. Saya akan selalu mendukung Bu Hilda. Di mata saya Bu Hilda adalah guru yang baik. Semangat ya Bu Hilda. Terima kasih Bu Novi. Oke, sekian pembicaraan kita hari ini. Jika Bu Hilda ada hal yang ingin dilakukan kembali, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Novi atas penguatan dan masukannya. Mudah-mudahan saya bisa mempraktekkan atau secepatnya melakukan perubahan. Terima kasih sekali lagi Bu Novi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bapak. Ya, jangan bosan-bosan nih ketemu saya nih. Iya, enggak apa. Oke, tadi di awal kita sudah melakukan percakapan tentang kelas supervisi. Ya. Nah, terus Bu Novi juga sudah melaksanakan coaching dengan Bu Hilda ya. Iya. Oke, nah di sini saya akan review nih Bu nih setelah Bu Novi melakukan supervisi atau coaching dengan Bu Hilda. Kita akan sedikit berbincang lah hasil gitu kan,
koreksi dari hasil tadi. Nah, kira-kira nih Bu nih, bagaimana menurut Ibu menilai penampilan gitu kan, perform Ibu tadi selama coaching ke Bu Hilda? Tadi selama coaching dengan Bu Hilda, saya merasa apa yang saya ingin kembangkan kompetensinya itu sudah saya munculkan, Pak, baik dari presence-nya saya dan Bu Hilda di saat percakapan maupun tadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oke, jadi tadi dua poin yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira yang membuat Ibu menilai demikian bagaimana? Kalau dari segi kompetensi secara presence gitu, saya mengawali coaching saya dengan mindfulness, yaitu teknik stop. Tadi saya sudah mempraktekannya dengan Bu Hilda. Lalu juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot, tadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka di mana Bu Hilda berpikir sendiri bagaimana cara mengatasi masalahnya seperti itu, Pak. Ya luar biasa Bu. Tadi saya juga melihat gitu kan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya sekarang? Oh boleh Pak, silakan. Oke. Tadi pada saat coaching gitu kan, saya mengamati apa yang memang Bu Novi lakukan ke Bu Hilda itu sudah bagus gitu kan. Bu Novi sudah sesuai. Kalau saya bilang, kalau Bu Novi targetnya adalah 2 poin tersebut, yang dari 3 kemampuan itu, 3 poin ini Bu Novi sudah ada gitu kan, sudah memiliki 2 poin ini dan sudah bagus saya bilang coachingnya gitu kan, dan tidak terbawa perasaan nih Bu Novi gitu kan, tidak terbawa perasaan gitu kan. Jadi Bu Novi masih bisa menahan diri. Pokoknya kalau saya lihat mungkin jadi sudah luar biasa bagus Bu Novi. Nah, kira-kira nih bagaimana mungkin pendapat Bu Novi mengenai ini? Pendapat saya mendengarkan hal itu dari Bapak ya, senang sekali ya Bapak. Ternyata apa yang saya lakukan itu diapresiasi oleh Bapak. Jadi itu penguatan untuk diri saya sendiri bahwa apa yang sudah saya siapkan selama ini ternyata lumayan cukup berhasil seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi kan saya sudah mengungkapkan bahwa tentang bagaimana coaching Ibu gitu. Memang boleh saya ini nih, perlu ada beberapa hal yang mungkin harus dikembangkan dari Bu Novi gitu kan. Bukan tidak ada, tapi lebih dimaksimalkan gitu kan. Nah, contohnya misalkan tadi saya amati gestur gitu kan. Mungkin Ibu bisa lebih baik lagi gestur tubuhnya gitu kan. Bagaimana meyakinkan orang tanpa kita harus berkata iya atau tidaknya, tapi dengan gestur tubuh ini gitu kan. Mungkin Bu Novi bisa lebih dimainkan lagi nih gesturnya gitu kan. Mungkin nanti Bu Novi bisa belajar dari orang-orang yang main pantomim tuh bisa tuh Bu gitu kan. Jadi gestur kita bermain gitu kan. Bagaimana orang bisa melihat bahwa orang ini berkata iya tapi tanpa ucapan gitu kan. Nah, kita main gestur, lirikan mata juga gitu kan. Nah, sekarang nih Bu nih, setelah kita coaching tadi, kira-kira apa nih tindak lanjut untuk kegiatan Ibu selanjutnya? Tindak lanjut untuk kegiatan saya selanjutnya, saya akan terus berlatih ya Pak, agar tidak hanya 2 kompetensi tadi yang saya munculkan, tapi 3 kompetensi yang ada itu saya bisa lakukan gitu. Lalu juga saya akan terus belajar baik dari pelatihan-pelatihan maupun dari hal lainnya. Nah,
Selain itu saya juga ingin bahwa tidak hanya saya yang memiliki kemampuan untuk coaching, tapi rekan-rekan sejawat saya juga memiliki kemampuan tersebut. Jadi mungkin akan saya diseminasikan kepada mereka bagaimana caranya coaching dengan rekan sejawat maupun dengan murid seperti itu, Pak. Iya. Jadi hebat nih rencana tindak lanjutnya Bu Novi, gitu kan. Bu Novi sudah bisa berusaha meningkatkan peluang Bu Novi, gitu kan, kemampuan Bu Novi. Tapi tidak hanya itu juga, Bu Novi juga berusaha untuk meningkatkan rekan-rekan ya, gitu. Bagaimana membuat karakter baik, gitu kan, mengaplikasikan karakter baik pada rekan-rekan. Nah, kira-kira hal seperti itu akan dilakukan kapan nih Bu Novi nih, gitu, dan di mana? Untuk diseminasinya kemungkinan 2 minggu lagi kemungkinan, karena kan saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya juga harus meminta izin kepala sekolah dulu, dan saya juga harus menyiapkan materi-materinya, jadi ada waktunya. Nah, setelah mungkin diseminasi, next selanjutnya di minggu selanjutnya saya membuat jadwal penerapan coaching itu dibagi-bagi seperti itu. Mungkin setelah itu akan berjalan secara rutin sebulan sekali seperti itu. Oke, ya, luar biasa Bu Novi, gitu kan. Kita sudah berbicara panjang lebar dari mulai pra, observasi, dan pascanya ya. Saya berikan apresiasi Bu Novi. Terima Mungkin kasih Bapak. sudah luar biasa. Nanti lain kali jangan bosan-bosan untuk kita selalu ngobrol nanti ya. Ya. Ada masalah apa dan sebagainya kita komunikasikan, biar kita ada komunikasi dan tidak putus sampai di sini aja, gitu kan. Siap. Oke, mungkin cukup Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.